Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan nama Visura Terigo Maxillaris. Di sini ingin mensosialisasikan tentang 10 poin SDGs. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julpa Soekarno dengan NIM 2410911210050. Saya Yuwari Leverdian dengan NIM 2410911211027. Saya Cadi Gex Maksio Paliling dengan NIM 2410911210070. Perkenalkan, nama saya Naila Fatina Risyana dengan NIM 2410911120006. Perkenalkan, nama saya Sagati Foriskia dengan NIM 241091113200019. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM 241091113200005. Perkenalkan, nama saya Kalista Yumna dengan NIM 2410911220032. Jadi hari ini kami akan berbagi edukasi melalui mading kami tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi SDGs adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan untuk di mading kami, kita akan berfokus pada 10 poin yang tertera di mading ini. Kami akan berikan edukasi kepada masyarakat tentang SDGs sesuai dengan poin yang ada di mading kami. Alhamdulillah, ini kami dari mahasiswa kedokteran Universitas Bandung Manggarai. Sebelumnya nama kalian siapa? Faisal. Nah, jadi di sini kami pengen sosialisasi tentang SDGs. Jadi SDGs itu ada 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, di sini tuh kami mengambil ada 10 poin dari 17 tadi, Mas. Nah, yang di sini tuh ulun menjelaskan yang poin nomor 1 nih, tentang menghapus kemiskinan. Jadi menghapus kemiskinan itu tuh tujuan ini tuh berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrim di dunia. Jadi dengan standar hidup di bawah 1,9 US dollar per hari, strategi utama mencakup pemberian akses bagi kelompok rentan terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, kebijakan ekonomi yang inklusif seperti penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil sangat penting. Penguatan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal juga diharapkan dapat melindungi mereka dari krisis ekonomi dan lingkungan. Nih, jadi kayak itu namanya. Nah, selanjutnya poin 2 bakal dilanjutkan oleh kawan ulur. Mengakhiri kelaparan ini atau biasa disebut tanpa kelaparan bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan meningkatkan kualitas hidup terutama pada anak-anak. Mencapai tujuan ini membutuhkan transformasi sistem pangan global, keberlanjutan pertanian dan peningkatan produksi yang sangat Indonesia. Betul. Poin kedua.
kasih Om. Ya. Kami dari mahasiswa kedokteran Universitas Lambung Mangkurat pengen mensosialisasikan tentang SDGs. Jadi Om, SDGs itu tuh 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, di sini tuh jadi kami mengambil 10 poin diantaranya Omay. Ada poin 1, 2, 4, 3, 6, 8, 10, 13, 14, sama 15. Oke, jadi ulun jelaskan dulu yang buat poin pertama Om lah. Yang poin pertama ini ada tanpa kemiskinan. Jadi tujuan ini berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh dunia dengan standar hidup di bawah 1,90 US dollar per hari. Strategi utama mencakup pembelian akses bagi kelompok rentan terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, kebijakan ekonomi yang inklusif seperti menciptakan lapangan kerja dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil sangat penting. Penguatan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal juga diharapkan dapat melindungi mereka dari krisis ekonomi dan lingkungan. Jadi itu Omay buat poin pertama. Nah, karena poin keduanya dilanjutkan lagi kawan-kawan ulun. Ya, selanjutnya itu tujuan yang kedua ada tanpa kelaparan. Jadi tanpa kelaparan ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan meningkatkan kualitas gizi, terutama pada anak-anak. Pencapaian tujuan ini membutuhkan transformasi sistem pangan global dengan memperhatikan ketahanan. Lalu, investasi ke dalam teknologi pertanian dan akses, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Selain itu, distribusi pangan yang adil dan merata menjadi kunci bersama pada edukasi pola makan sehat. Pada poin yang kedua ini. Oke, jadi poin yang terakhir itu ada ekosistem daratan yang di poin ke-15. Jadi tujuan ini berfokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem daratan termasuk hutan, lahan pertanian, keanekaragaman. Ini mencakup penghentian deforestasi, itu penggunaan hutan, terus rehabilitas lahan terdegradasi serta perlindungan spesies yang terancam punah. Jadi itu ke 10 poin yang kami pilih dari 17 SDGs. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekosistem kelautan. SDG ini menekankan pentingnya melindungi dan menggunakan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pencegahan polusi laut, pengolahan perikanan yang berkelanjutan, dan perlindungan habitat laut. Tantangan besar seperti perubahan iklim dan pengasaman laut harus dihadapi melalui kerjasama internasional dan kebijakan lingkungan yang ramah lautan. Kesadaran global tentang pentingnya lautan untuk kehidupan dan ekonomi perlu ditingkatkan untuk melindungi ekosistem laut yang rentan. Jadi selanjutnya poin yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan atau berkurangnya kesenjangan. Tujuan ini menargetkan pengurangan ketimpangan dalam negara maupun antar negara. Pemberian kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi fokus utama dari poin ini. Terus, kebijakan inklusif yang mengatasi diskriminasi berbagai gender, ras, atau status ekonomi diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Dukungan bagi komunitas yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas dan kelompok minoritas juga menjadi prioritas dari SDGs ke-10 ini. Kemudian, meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan. Mungkin itu. Jadi Pak, poin selanjutnya ini air bersih dan sanitasi. Nah, air yang nomor 6 nih, SDGs ini menekankan pentingnya akses universal terhadap air bersih, juga sanitasi yang layak. Upaya peningkatan kualitas air dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem kita. Oke, untuk yang ketiga, ini ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kehidupan sehat dan sejahtera, poin ini menggarisbawahi pentingnya akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua orang, termasuk promosi gaya hidup sehat. Hal ini mencakup upaya menangani penyakit menular seperti HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung. Kesehatan mental juga diakui penting, sehingga ada fokus pada pencegahan serta perawatan, investasi dalam pengembangan vaksin dan akses obat esensial adalah langkah penting dalam mencapai kesehatan masyarakat yang baik.
Jadi Pak, poin selanjutnya itu ada penanganan perubahan iklim. Nah, kesadaran global tentang krisis iklim itu perlu ditingkatkan dan kebijakan lingkungan yang ramah kebijakan lingkungan yang ramah itu perlu diimplementasikan. Langkah-langkah mitigasi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon itu sangat penting. Selain itu, kolaborasi internasional diperlukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana terkait iklim. Om, jadi di sini Ulun ingin menjelaskan yang poin 4, yaitu pendidikan bermutu. Jadi ini tujuannya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sebagai fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Nah, jadi SDGs yang poin 4 ini menargetkan peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas untuk semua anak. Nah, termasuk anak-anak perempuan dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jadi selanjutnya Ulun ingin menjelaskan yang poin 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau SDGs yang poin 8 ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif. Nah, jadi kebijakan ekonomi yang mendukung usaha kecil dan menengah itu dikembangkan melalui poin yang ke-8 ini. Baik teman-teman dan kakak-kakak sekalian, itu tadi video dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, nggak pakai anu kan kayak